Oke, halo semuanya. Kembali lagi di dalam channel The KMC. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya kimia dan bidang lainnya atau bidang ilmu lainnya, atau bisa dikatakan hubungan kimia dengan pekerjaan mungkin ya. Jadi di sini kita akan membahas kimia dengan bidang ilmu lainnya. Jadi ada yang mengatakan, orang-orang mengatakan bahwa kalau orang kimia sih ya, bukan orang-orang ya. Berarti orang kimia mengatakan bahwa ilmu kimia itu adalah central of science gitu ya. Ini sepertinya selalu ada perdebatan yang muncul ya. Kenapa? Karena orang kimia bilang kimia yang jadi central of science. Tapi kalau orang biologi, biologi orang yang central of science gitu ya. Kalau fisika, ya sama fisika yang central of science gitu. Jadi masing-masing lah ya. Tapi intinya di sini bukan masalah siapa yang menjadi central of science, tetapi di sini kita lebih mengatakan atau menghubungkan apa sih hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu-ilmu lainnya gitu loh ya. Jadi kalau kayak kemarin di video sebelumnya itu ada hubungan antara kimia dengan biologi, maka muncul yang namanya biokimia. Kemudian ada kimia dengan fisika, maka muncul namanya kimia fisik gitu ya. Ada kimia dengan industri, kimia industri gitu ya. Jadi masing-masing itu punya hubungannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kimia pasti biasanya mempunyai hubungannya dengan yang lain. Pasti mempunyai hubungan yang lain. Seperti misalkan kimia dengan hukum. Apa hubungannya coba ya kimia dengan hukum? Padahal kimia, prinsip ilmu kimia digunakan tuh di dalam hukum gitu ya. Misalkan di kepolisian, cara mengetes atau menguji pengambilan sidik jari dan lainnya gitu ya. Kalau ada kriminalitas dan lainnya itu dipakai gitu ya. Jadi itu kimia dipakai di banyak hal gitu ya, banyak bidang ilmu atau ilmu lain yang menggunakan juga atau mengaplikasikan yang namanya ilmu kimia. Nah, ini kita akan pelajari sekarang, oke? Nah, misalkan di bidang pertanian, ini sangat jelas sekali. Kalau kamu menanyakan atau mengatakan bagaimana peran ilmu kimia di dalam bidang pertanian, pasti ini tidak akan lepas dengan yang namanya pupuk. Pupuk itu adalah material yang sangat berguna sekali untuk para petani. Untuk apa? Untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Nah, pupuk itu mengandung zat-zatnya kan, ada zat-zat kandungannya kan. Nah, zat-zat kandungannya itu adalah zat-zat apa? Dari kimia. Baik pupuk organik maupun pupuk sintesis ya. Jadi pupuk sintesis juga mengandung zat kimia. Kalau pupuk organik juga punya zat kimianya. Jadi zat kimia yang terkandung dalam pupuk organik adalah zat-zat kimia yang berasal dari makhluk hidup atau zat organik yang ada di dalamnya. Jadi erat banget nih kimia dengan pertanian, sangat erat sekali dan aplikatif banget kimia di dalam bidang ilmu pertanian. Oke, nah selanjutnya ada bidang apa lagi? Kedokteran dan farmasi. Kalau kita bicara tentang kedokteran dan farmasi, pasti tidak akan lepas dengan yang namanya obat. Lalu di dalam obat itu ada mekanisme kerja obat. Kok bisa sih obat ini bisa menyembuhkan ini? Kok obat ini bisa menyembuhkan itu gitu? Kenapa obat ini bisa menjadi racun kalau ketemu ini? Kalau ada alergi kenapa pakai obat ini? Nah, kandungan-kandungan yang ada di obat itu dipelajari di kimia. Jadi aplikasi kimia itu di kedokteran dan farmasi dalam bentuk obat ya. Selain itu mekanismenya di dalam tubuh, bagaimana tubuh bisa mengambil atau menyerap dari kandungan zat yang ada dalam obat-obat itu juga dipelajari di kimia gitu ya. Lalu kedokteran juga, misalnya biasa nggak sih kalau kalian ke dokter lalu dokter menanyakan berat badannya berapa, umur, biasanya justru timbang ya. Kalau terutama kalau kamu bawa anak-anak kecil deh, kalau bawa anak-anak ke dokter anak itu biasa di awal sekali itu apa, ditimbang dulu gitu ya, umurnya berapa ditanya. Nah, kenapa perlu ditanya berat badannya? Kenapa nggak dipukul rata aja? Karena biasanya untuk jumlah obat yang diberikan itu berdasarkan berat badan. Nah, perhitungannya itu berdasarkan kandungannya berapa, kemudian dihitung-hitung tuh. Nah, itu juga berkaitan dengan ilmu kimia. Kalau hitungannya pasti matematika ya. Tapi kalau dalam prinsip penghitungan kandungannya dan lainnya, itu pasti berhubungan dengan kimia. Karena kandungannya itu sendiri adalah zat-zat kimia gitu. Kemudian geologi, apa sih geologi? Kalau kamu ngerti, kalau kamu pernah dengar yang namanya geologi atau kebumian gitu ya. Nah, itu kan geologi itu kan adalah bidang ilmu yang mempelajari batu-batuan, mineral yang ada tersimpan di dalam bumi gitu ya. Nah,
Kalau kita bicara tentang mineral, bicara tentang batuan, bicara tentang logam, itu pasti berkaitan juga dengan ilmu kimia. Kenapa? Karena kimia mempelajari yang namanya unsur. Nah, unsurnya itu terbagi menjadi ada logam, ada non-logam, ada metaloid gitu ya. Jadi punya hubungan erat juga antara geologi dengan kimia. Selanjutnya, kalau industri udah nggak perlu ngomong lagi ya. Misalkan kayak baju atau kain. Kok bisa sih buat baju punya warna-warni tertentu gitu ya. Nah, itu juga berhubungan dengan kimia. Zat warnanya apa, strukturnya apa gitu ya. Itu berkaitan dengan kimia. Paralon itu dalam bahasa istilah kimianya itu apa? PVC. PVC itu adalah apa? Polyvinyl klorida. Nah, itu berhubungan dengan kimia strukturnya gitu ya. Lalu gimana kita bisa membuat paralon yang bisa artinya tahan gigit panas misalnya. Nah, itu berhubungan dengan kimia. Cat warnanya, cat itu sendiri adalah apa? Adalah koloid gitu ya. Jadi ada zat warna yang diemulsikan di dalam cat. Nah, itu juga berhubungan dengan kimia. Semen, kandungan mineral silikatnya seberapa banyak sehingga menghasilkan komposisi yang baik. Nah, itu di kimianya. Kemudian arkeologi. Nah, siapa nih yang mau bercita-cita menjadi arkeolog gitu ya. Jadi kalau di arkeologi itu ilmu di dalam bidang ilmu ini kimia banyak dipakai untuk penentuan umur fosil gitu lah ya. Jadi kalau kita ketemu nih misalkan tulang belulang dari makhluk hidup pada zaman purba, berapa sih umur dari fosil ini? Nah, itu ditentukan dengan menggunakan prinsip ilmu kimia yang lebih khususnya lagi itu tentang yang biasanya bisa kita sebut yang sering kita sebut dengan nama radioaktif gitu ya. Oke. Kecantikan, siapa yang nggak suka cantik gitu ya. Kalau yang cowok berarti suka ganteng. Kalau ganteng biasanya apa, sering-sering cuci muka, ada perawatan juga biasanya ya. Sekarang cowok-cowok juga banyak juga yang perawatan, bukan hanya cewek gitu ya. Jadi di bidang kecantikan termasuk sampo, sabun. Ada sabun yang aromanya wow banget gitu ya, wangi banget. Ada juga sabun yang busanya dikit tapi katanya bisa membunuh bakteri, antibakterial dan lainnya. Nah, itu berkaitan dengan ilmu kimia. Kandungannya apa yang bisa bunuh bakteri gitu ya. Lalu bisa menghilangkan ketombe. Kenapa dia bisa hilangkan ketombe gitu ya. Nah, itu dipelajari di kimia. Parfum, zat apa yang mempunyai aroma seperti ini? Biasanya dulu tuh banyak banget wanita cewek-cewek yang suka dengan namanya parfum yang beraroma vanila. Nah, vanila strukturnya seperti apa? Kandungannya seperti apa? Nah, itu juga dipelajari di kimia. Oke. Nah, jadi sebenarnya kimia itu punya hubungan banyak sekali dengan bidang ilmu lainnya. Semuanya rata-rata pasti punya hubungannya, gitu ya. Misalnya dulu ya kalau pernah saya bahas apa sih hubungan ilmu kimia dengan bidang studi atau bidang seni gitu ya. Apa hubungannya? Nah, saya bisa mengatakan bahwa ya ada hubungannya. Kenapa? Karena kalau bidang seni, alat-alat yang dipakai misalnya senarnya ada yang bagus sekali, ada senar yang kurang oke. Nah, kenapa bisa ada senar yang bagus? Nah, itu berkaitan dengan kimia. Komposisinya seperti apa, bahan yang dikandung seperti apa gitu ya. Jadi itu hubungannya. Jadi yang lain juga banyak tuh. Coba deh kamu pikirkan sekarang kalau kamu ingin jadi apa. Misalnya kamu ingin jadi pengacara. Nah, menurut kamu ada nggak hubungan kimia dengan pengacara? Nah, coba ya dipikirin ya. Jadi ilmu kimia punya manfaat yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi kalau kamu belajar kimia di SMA sekarang, bukan berarti itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Di sini manfaat ilmu kimia itu pemahaman akan lebih baik tentang alam. Jadi kalau kamu paham kimia, kamu akan lebih menghargai alam dan tidak merusak alam gitu ya. Mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna. Jadi kimia itu banyak yang mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna gitu ya. Jadi misalkan kayak karet. Karet itu bisa menjadi ban. Kenapa? Dalam menggunakan proses apa gitu ya. Nah, itu juga dipelajari di kimia. Nah, buat kalian yang bertanya, lalu apa hubungannya manfaat kimia untuk saya gitu ya. Nah, pada dasarnya kimia mungkin saat ini kamu rasa tidak bermanfaat, tetapi paling tidak kimia itu, dengan belajar kimia, itu akan membantu kamu untuk mengubah pola pikir kamu terhadap sesuatu. Kenapa? Karena orang-orang kimia itu yang sudah belajar kimia biasanya akan lebih kritis. Siapa yang nggak suka orang kritis? Semua bos-bos di dunia ini pasti suka dengan orang yang kritis. Orang yang critical thinkingnya bagus. Orang yang punya inisiatifnya bagus. Nah, bagaimana bisa mempunyai
sifat-sifat atau soft skill seperti itu? Ya dengan cara, salah satunya dengan cara mempelajari ilmu-ilmu IPA, Science. Kenapa? Karena Science sangat berhubungan dengan yang namanya critical thinking, kritis gitu ya. Analisisnya itu akan lebih berkembang kalau kamu belajar namanya ilmu-ilmu IPA. Pasti ada manfaatnya. Oke. Oke, sampai di sini dulu untuk video hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jadi sekali lagi kalau kamu ada pertanyaan atau ada hal-hal yang membingungkan, kamu bisa ketik pertanyaan kamu di kolom komen dari video ini. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.